Ustadz Adi Hidayat itu, apakah itu kemunafikan atau kekafiran? Artinya apakah Ustadz Adi Hidayat itu munafik atau kafir? Nah, kenapa pertanyaan ini? Pertanyaan ini muncul karena Ustadz Adi Hidayat menyembunyikan ayat Al-Quran. Saya katakan kepada Ustadz Adi Hidayat, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau menyembunyikan yang benar padahal engkau mengetahuinya? Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagai manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel saya akan menjawab pertanyaan. Ada nih yang bertanya terkait dengan Ustadz Adi Hidayat ini yang mengatakan bahwasanya apakah Ustadz Adi Hidayat itu apakah itu kemunafikan atau kekafiran? Artinya apakah Ustadz Adi Hidayat itu munafik atau kafir? Nah, kenapa pertanyaan ini? Pertanyaan ini muncul karena Ustadz Adi Hidayat menyembunyikan ayat Al-Quran di surah Maryam ayat 30 ya. Dia tidak terjemahkan dan padahal dia bacakan ayat 30 dan 31, tapi dia terjemahkan saja surah ayat 31 itu juga dipelintir-pelintirkan kemana supaya dicocokkan dengan Yohanes 3 ayat 16 yang disampaikan oleh orang kafir itu, wanita kafir itu, bahwa Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dicocokkan Ustadz Adi Hidayat terjemahkan dengan Yohanes 3 ayat 16 itu, sahabat Lampa Channel. Nah, di sini saya langsung saja terkait dengan apakah dia munafik. Dia terindikasi di dalamnya. Kita tidak mengatakan dia secara mutlak dia munafik ya, karena besar urusannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil afsari minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Jadi dia terindikasi di dalamnya. Apa indikasinya? Dia telah menyembunyikan kebenaran-kebenaran. Nah, hanya karena takut, mungkin pengikutnya hanya takut karena wanita itu nanti tersinggung, dia perasaan. Dan saya katakan bahwasanya Ustadz Adi Hidayat sekarang dia memiliki beban yang sangat besar. Kenapa sahabat Lampa Channel? Karena diancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui. Ya, nantinya dia akan dikekang, didatangkan pada hari kiamat akan dikekang lehernya dari tali dari api neraka. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah yang menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan Alkitab itu. Ya, apa ilmu Al-Quran di dalamnya, dan itu terjadi ya, disembunyikan, dia tidak terjemahkan ayat 30, padahal itu membantah itu perkataannya Nabi Isa yang membantah orang yang mengatakan dia sebagai anak Allah. Qala inni abadullah, katakanlah saya itu hanya hamba Allah. Dia bukan anaknya Allah, tapi dia hamba Allah. Tapi Ustadz Adi Hidayat sembunyikan. Nah, kemudian yang kedua saya menjawab apakah dia kafir? Oke, saya jawabkan dia tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Dia hanya orang yang tidak jujur dalam berdakwah. Dia sembunyikan kebenaran hanya karena menjaga perasaannya orang. Dan ini kita akan membacakan. Kenapa saya ada orang yang mengatakan, oh dia kafir, Ustaz. Saya bilang tidak, dia tidak kafir. Ingat, hati-hati kalau mengatakan kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Abdullah bin Umar, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Saya bacakan saja, saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu ada seseorang yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kalimat kafir itu akan Allah angkat, kemudian akan turun kepada salah satu di antara keduanya. Wa in kana kama qala, apabila yang orang yang tadi mengatakan dia kafir benar, maka tidak mengapa. Wa illa rajat ilaiha, adapun jika tidak benar kamu katakan seorang itu kafir, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada. Maka itu hati-hati, jangan sampai Anda menuduh salafi suka mengkafirkan. Tidak, hati-hati. Salafi paling paham tentang begitu dan berhati-hati begini. Walaupun orang mengatakan, oh dia sudah kafir, Ustaz. Tidak, saya katakan dia Ustaz Adi tidak kafir, dia muslim ya. Hanya saja dia orang yang sekarang lagi punya beban. Dia akan pertanggungjawabkan kenapa dia sembunyikan ayat, dia membacakan tapi dia tidak menerjemahkan kepada orang itu terkait dengan surah Maryam ayat 30 itu, sahabat Lampa Channel. Dan ingat sahabat Lampa Channel, orang-orang yang menyembunyikan Al-Quran ya, yang menyembunyikan kebenaran,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam surah Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Engkau menyembunyikan yang benar sementara engkau mengetahuinya. Wahai Ustaz Adi Hidayat, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau menyembunyikan surah Maryam ayat 30 sementara engkau mengetahuinya? Padahal ketika orang Nasrani itu mengatakan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, kenapa Anda tidak mengatakan Nabi di dalam Al-Quran Allah sebutkan agama kami lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa tidak dikatakan begitu? Atau kenapa Anda tidak menerjemahkan saja perkataannya Nabi Isa itu ketika orang-orang mengatakan dia adalah anak Allah yang kamu sembunyikan surah ayat 30. Nabi Isa mengatakan, Allah sebutkan di dalam surah Maryam, qala inni abadullahi ataniyal kitab waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bisalati waz zakati ma dumtu hayya. Itu ayat 30 dan 31. Tapi Anda menerjemahkan saja hanya ayat 30, ayat 31. Padahal ayat 30 tadi membantah itu. Jangan katakan dia sebagai anak Allah. Tapi Nabi Isa mengatakan, qala inni abudullahi. Katakan saja saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberikan kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyan. Dan menjadikanku sebagai nabi. Tapi kenapa Anda sembunyikan ini? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Anda menyembunyikan yang benar padahal kebenaran padahal Anda mengetahuinya. Dan Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang orang yang menyembunyikan ilmu nanti dia akan dikekang, diikat, dibelenggu dari tali dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yahfadu ilman fayaktumhu illa atiya bihi yaumal qiyamati maljaman bilijami minan nar. Seseorang tidak ada seorang yang menghafal Al-Quran, yang menghafal suatu ilmu, namun dia menyembunyikan ilmu itu kemudian, atau kecuali dia nantinya akan didatangkan pada hari kiamat itu dengan dalam keadaan dikekang dengan tali kekangan dari neraka. Itu orang yang menyembunyikan ilmu. Hati-hati. Dan ini lagi berat bebannya sahabat Lampai Channel. Jadi dia tidak kafir, hanya dia itu orang yang tidak jujur dalam berdakwah. Dia takut entah masalah fulus ataupun masalah yang lain, wallahu alam, mungkin menjaga perasaannya orang. Ingat Al-Quran sebutkan seperti itu ya. Seharusnya anda jelaskan, Anda mengajak dia untuk memahami agama itu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ketika dia mengatakan Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi saya katakan kepada Ustaz Adi Hidayat, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau menyembunyikan yang benar padahal engkau mengetahuinya? Hanya Anda menutup menerjemahkan surah Maryam ayat 30. Kenapa Anda tetap tutup itu? Itu beban berat bagimu yang Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين